Bapak Camat Blitar, ada para asatidz dari Kepala KUA Blitar yang saya hormati, para asatidz di sini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Yusuf, alhamdulillah dipertemukan dengan beliau, Bapak Muhammad yang saya hormati, ini banyak banget, Kiai Mawardi dari SMP 4 yang saya hormati, kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, amin. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Zainul Ma'arif, Bapak Ustadz Bagus Fitrianto yang saya hormati. Kalau tadi saya pas datang itu bilang sebentar lagi beliau jadi kiai, sekarang sudah jadi kiai, alhamdulillah. Kalau ada yang bilang kiai itu syaratnya harus punya istri 3, jangan dipercaya. Setuju ibu-ibu? Buktinya kiai Muhammad saja masih satu itu tidak ada kaidahnya. Kalau kami Kagil Lirboyo disampaikan oleh guru mulia kami, yaitu salah satunya Kiai Haji Mahdus Ali, beliau mengatakan kesuksesan suami terletak sejauh mana dia memuliakan istrinya. Catat. Kalau suami pengen sukses, maka tolong jaga perasaan istrinya. Setuju Bu? Setuju? Karena suami bisa sukses, di sana itu tersembunyi doanya sang istri. Alhamdulillah. Jadi ibu tenang, tidak semua kiai itu hobinya kawin, betul? Gak semua kiai itu hobinya nikah. Karena saya kurang setuju kalau dikatakan ustaz itu hobinya kawin, dia itu hobinya kawin, itu tidak ada kesannya, betul Bu? Wah, insya Allah kalau seperti beliau yang termasuk sama saya ya, Allah aman, istrinya satu sudah cukup dan tidak pernah habis. Alhamdulillah. Ibu bapak dan ya Allah wa yakum ajmain, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala desa atau yang mewakili, kemudian bapak bupati ataupun yang mewakili segenap tokoh adat, tokoh masyarakat yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Ibu-ibu, aki-aki, nenek-nenek yang saya hormati, alhamdulillah luar biasa. Ini orang semuanya masya Allah. Ini kebanyakan 75% yang hadir ibu-ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya lihat wajahnya dari ujung ke ujung, wajahnya tidak ada yang sama. Ada yang wajahnya itu senyum aja, ada Bu? Ada. Dipanggil sama suaminya senyum, ada. Dipanggil ketemu sama tetangganya senyum, ada. Sedang di WC sendirian senyum, ada. Masya Allah. Ada yang dari tadi mulai duduk sampai saya naik gak senyum-senyum selama pengajian. Kenapa? Karena dia panas. Ternyata kawan yang duduk di sebelahnya pakai gelangnya agak banyak. Yang sebelahnya malah disengajain, malah kipas-kipas. Ya Allah, dia tuh panas. Ya itu kalau mau ketawa saja ya, gak usah canggung. Insya Allah waktunya ketawa, kita ketawa. Orang yang mudah ketawa itu sama Allah contohnya, tanahnya itu diciptakan daripada tanah yang sahel, tanah yang lembut sehingga lemah lembut. Dipanggil sama suaminya, Bu, dalam. Ada yang kayak gitu? Orang yang seperti
surga bareng. Kira-kira siap nopo mboten? Bu, siap nopo mboten? Semoga kita bisa masuk surga bareng, amin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu arduha, lebarnya, surga itu lebarnya arduha as-samawati wal ardu, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibentangkan jadi satu. Yang menjadi pertanyaan, kalau lebarnya seperti itu, bagaimana dengan panjangnya? Diterangkan di dalam kitab tafsir Munir, wa amma tuluha wa la ya'lamuhu illallah. Adapun panjangnya surga tidak ada yang mengetahui kecuali saking panjangnya. Saking panjang. Oleh sebab itu jangan mengklaim surga itu hanya milik kelompok tertentu, betul? Semua yang hadir di sini bisa sama-sama masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mohon maaf Kiai, semuanya izin saya datangnya terlambat. Yang berangkat dari rumah jam 7:30. Jam 6 itu saya udah siap berangkat. Jam 6 udah siap, kendaraan udah siap berangkat. Berangkat dari rumah jam 6 jam 7:30 karena kebetulan tadi malam ada wali santri yang mengantarkan anaknya ke pondok dari Kaposu. Nah, jadi saya nggak bisa tinggalkan bersama. Datangnya tadi malam nginep di pondok, mengantarkan anaknya di pondok. Jadi saya nggak bisa tinggalkan, baru bisa berangkat jam 7:30. Alhamdulillah saya bisa soal bukan jenengan semuanya, wabil khusus kepada beliau, guru kita semua. Kita doakan beliau dan semuanya yang hadir di sini panjang umur, amin. Semoga yang ikut mensukseskan terselenggaranya acara ini, termasuk tadi yang wakaf tanah, yang wakaf kafli, yang wakaf tanah tempat ini, yang membantu semua proses pembangunan yang ada di pondok pesantren Zainul Ma'arif ini. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah berikan hidup yang barokah, amin ya Allah. Allah berikan rezeki yang melimpah, syukur bisa berangkat ke tanah suci Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, pulang dari Mekah dan Madinah bisa renovasi rumah, bisa punya tanah dan punya sawah, bisa punya mobil yang mewah. Kita doakan bapak-bapak yang pada nambah. Oh amin, boleh nambah duitnya. Amin, semuanya tajwidan. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, saya secara pribadi merasakan senang. Di SP2 ini ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Dan ternyata ketika tadi saya bertanya kepada abangnya Ustaz Bagus itu, beliau itu alumni daripada pondok pesantren Al-Rahmah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan suatu kebanggaan. Berarti guru kita Pak Kiai Murdan itu sudah sukses mencetak ulama, sudah sukses mencetak penerus lisannya Nabi, dan beliau tidak berkecil hati datang dalam acara syukuran pondok muridnya ini. Alhamdulillah. Ini yang sangat jarang, Pak. Seperti halnya saat Imam Malik punya seorang murid yang bernama Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'i Asy-Syafi'i, yang mana kita kenal dengan Imam Syafi'i. Itu adalah muridnya daripada Imam Malik bin Anas. Dulu itu beliau belajarnya sama Imam Malik, Pak. Ketika Imam Syafi'i sudah alim, beliau menciptakan madhab sendiri menjadi madhab Syafi'i. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik, kalau kamu pengen belajar ilmu fikih secara mendalam, maka belajarlah kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau biasanya sesama kiai itu penyakitnya itu, mohon maaf, rebutan santri, betul.
Ketika pondok yang maju, ketika pondok yang mau berkembang, baru tumbuh itu seharusnya didukung, disupport. Jangan sampai merasa nanti kalau banyak pondok santri saya sedikit, itu berarti pondoknya tentang dunia. Oh, ya, saya mau sedikit karena sebelum saya mendirikan di Nobal, mohon izin alhamdulillah jadi pondoknya, mohon bimbingannya dari ibu bapak semua. Insya Allah tahun ini sudah ada angkatan pertama yang mondok di tempat kami, yang mungkin ada 18 santri, yang mungkin yang paling jauh dari Ketapang terus kami tadi dari Kampung Zulu yang baru diantarkan, yang mungkin baru 18 orang, yang tidak mungkin ada sekitar 50 santri. Mohon doanya Kiai, mohon bimbingannya. Sebelum saya membuka pondok di Nobal, di pondok pesantren Al-Ikhtiar Nobal, mohon izin 3 tahun yang lalu saya sowan ke beberapa kiai. Ketika saya sowan di dalam jenengan, pas jenengannya sedang tindakannya, Masya Allah, ke kiai-kiai di Chicago kami sowan. Beberapa pondok saya datangi, termasuk yang di Sosok, termasuk yang di Sanggong. Saya datangi ke pondok-pondok yang ada di Melawi, saya datangi ke pondok yang ada di Sintang. Apa tujuannya? Supaya jangan sampai terjadi miskomunikasi, supaya sesama kiai, sesama pengasuh pondok tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan. Kalau saling menjatuhkan, umat Islam mau dibawa kemana? Penyakitnya hati, ya Allah ya Allah. Jangan dikira kiai itu nggak ada setannya, ada. Setannya kiai, setannya ustaz, yang sekelasnya kiai. Kalau ibu setan-setannya bangun, paling dengan tetangga panas, tetangga beli Pajero, ibu beli Panadol, abang. Tetangga beli sepeda motor, ibu yang keluar asap. Tetangga beli parabola, ibu beli paramik. Tetangga beli kulkas, ibu panas dingin. Minta dikerokin sama suaminya, Pak, tolong kerokin, mama panas dingin. Ketika dikerokin yang keluar bukan warna merah, malah yang keluar itu adalah gambar kulkas. Sama tetangga, ya Allah, di pengajian pun jangankan di rumah, di pengajian pun bikin dosa itu. Selama ibu tadi duduk sudah berapa orang yang ibu gibahkan? Oh Allah, Masya Allah. Ustaznya lewat dari tengah-tengah sana langsung cocok. Oh, ustaznya gantung. Apa-apa lah jadi istri kedua. Ya Allah, panasnya. Setannya beda. Kalau misalnya mohon maaf, setannya ulama, jangan dikira ulama nggak ada setannya, jangan dikira kiai nggak ada setannya. Sama, setannya lebih alim daripada setan-setan kita yang biasa, betul nggak? Oleh sebab itu, saya mohon bimbingannya supaya bisa menjaga hati. Mohon bimbingannya kiai para semua para kiai yang ada di sini supaya bisa menjaga hati, menata niat. Ingat, santri itu adalah titik. Yang punya santri jangan bangga dengan santrinya. Kenapa? Anda disebut sebagai ustaz, Anda disebut sebagai kiai karena punya santri. Kita saling membutuhkan, betul? Mohon maaf yang jadi pejabat, jangan sombong dengan jabatannya. Anda disebut sebagai pejabat karena ada kita saling membutuhkan, bro. Ayo, seorang kaya disebut sebagai orang kaya. Kenapa? Karena ada perbandingannya, yaitu orang. Kalau semuanya kaya, tidak ada istilah kaya. Orang yang pintar, jangan sombong dengan kepintaran.
tahun nih. Walaupun gedungnya belum lunas apa-apa. Ibu yang sudah pakai gedung bermerek. Ada Yesana, ada Davi, Elzata, Umama, Rabbani, Novi, Batensra, Serba 35 ada. Kerudung dari calon ada. Kerudung calon pakainya agan yang sorry ada. Duduknya tuh bawah tenda. Yang sudah pakai kerudung, saya berkali-kali menyampaikan ini Pak, tolong yang sudah menutup aurat, yang sudah menggunakan kerudung, ingat, jaga hatinya, jangan sombong. Ketika melihat tetangganya, saudaranya yang masih berpakaian seksi, jangan dibenci. Ini Allah, saya kiai kalau ketemu cewek seksi gak benci, senang, mau dilihat rusak, barang bagus. Akhirnya saya tutup wajah, astagfirullahaladzim. Apalagi pas wayahnya di lampu merah tuh Pak, lampu merah pas depan saya lagi nyetir, Masya Allah, ada SMS Silite untuk sidik. Untung nggak saya foto. Masya Allah, jangan dikira Ustaz juga nggak doyan sama. Jangankan di rumah, di pengajian aja kadang ya Allah. Saya pernah kiai pengajian di Pinang Selatan, di Nana Kelawai, masjidnya di atas bukit, yang hadir muslimat, Masya Allah banyak, sampai berjubel dengan saya itu jaraknya tidak jauh Pak. Ibu-ibu yang duduknya paling depan, dia bawa anaknya nangis, jaluknya sedih, dia bahagia juga. Tanpa pikir panjang si ibu langsung ke waktu awal Allah. Akhirnya saya ceramahnya pun gak fokus, si ibu duduknya sebelah sana, jadi saya tuh lihat ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tolong saya perhatian sama ibu-ibu yang bawa anak, tolong jangan nenek sembarangan, kasihan yang dipanggil. Ini kelihatan juga orang yang begini ya, amit-amit. Ini kalau nggak gilani, udah gilani duduknya ya Allah. Kayak KPS. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi kita jangan memandang rendah orang lain. Mulai daripada berdirinya pondok ini, saya tadi Masya Allah baru tahu ternyata lokasinya di sini pinggir jalan raya Alhamdulillah. Semoga ini menjadi pondok yang sekarang ini mencetak ulama santri-santri yang lahir dari tempat ini menjadi ulama di Kabupaten Skado, menjadi ulama tidak hanya di Skado, menjadi ulama di Indonesia. Amin ya Rabbal. Tidak ada yang tidak mungkin muncul dari bintang SP2 ini, ulama-ulama yang ada di Nusantara. Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu tolong saya jangan sampai kita merasa pondok baru, pengasuhnya muda loh, karena ada suara-suara seperti itu. Malu saya juga masih muda ya, kayaknya saya usia berapa tahun dulu? Muda pondok muda loh, tidak tahu bahwasanya kiai sepuh yang sekarang, beliau dulu merintis pondoknya di usia saya saat itu. Kalau nunggu tua atau bikin pondok yang nggak akan menghaji, betul nggak? Sudah tidak produktif lagi, mumpung masih muda. Kita doakan, ayo kita dukung ibu sama-sama ya, kita dukung semua pondok ini semakin maju dan berkembang. Amin ya Rabbal. Harus hati-hati milih pondok, jangan sampai asal-asalan. Pulang dari pondok, orang tuanya yang biasanya tahlil dan yasin, mohon maaf, didebat sama anaknya. Karena berbeda aliran, dilihat sanad keilmuannya. Kalau sudah bersambung dengan beliau dulu kita, Pak Kiai Muzar, insya Allah sanad keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Dilihat sanad keilmuannya, jangan sampai asal. Dan sekarang itu Bu, banyak racun bermerek
kita milihnya. Tapi sekarang saya nanya ke ibu-ibu, kira-kira mending milih madu apa mending milih racun, Bu? Jawab yang gampang. Berarti ibu mending diracun daripada di madu. Sekarang itu, Bu, Masya Allah, banyak racun bernama madu. Jangan tertipu dengan penampilannya pakai jubah, pakai gamis, pakai ngomongnya anak itu anak, Masya Allah, subhanallah, asli ukti kuat-kuat. Betul, Pak, sama sekarang. Tapi isinya, kajiannya menjelek-jelekan orang lain. Kalau misalnya ada ulama yang ngajak provokasi, yang memprovokasi untuk membenci orang lain, tidak usah diikuti, banyak ulama-ulama yang sejuk, yang merangkul semua masyarakat sekarang itu, Masya Allah. Banyak yang bermodalkan pakaian, modal pede, tapi dengan keilmuan yang tidak sesuai. Alhamdulillah ini. Jadi ibu bapak, hadani Allah wa alaikum ajma'in. Silakan kalau ibu pengen aman, betul tadi yang disampaikan dalam sambutan, untuk memberantas narkoba di zaman yang sekarang ini, yang aman adalah di pondok pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ibu punya anak, anaknya pengen soleh-solehah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Gak semudah itu. Anak pengen soleh, pengen solehah, pekerjaan ibu main HP. Ada. Saya nanya, ibu lebih banyak bikin status apa lebih banyak berzikir? Aku bagus. Ibu lebih banyak baca WA apa baca Quran? Pengen anaknya soleh. Awas hati-hati, pengen anaknya soleh. Silakan didik dengan ilmu agama. Ibu jangan sibuk pengajian. Maksudnya pengajian kemana-mana. Ibu-ibu tuh biasanya kok Masya Allah semangat. Satu hari pengajian sampai 3 kali. Betul ya, Bu? Pagi-pagi BKMT, siang muslimatan, malam ada yasinan, sampai-sampai cucian di rumah numpuk, ditinggal demi pengajian. Betul? Saya yakin ibu-ibu ini di cuciannya di rumah sedang numpuk. Bahkan ada yang nekat, Pak. Ada yang nekat ke pengajian bawa cucian. Ada. Saking semangatnya, karena semangat cari ilmu, semangat ibadah, sampai lupa memondokkan anak, sampai lupa mendidik anak dengan pendidikan agama. Anaknya belum pulang jam 9 malam, jam 10, mohon maaf, di wifi. Ada wifi sini ada, di warung kopi ada. Anaknya belum pulang, gak ditelepon, gak dicariin. Masih lebih berharga ayamnya, jam 5 sore belum balik ke kandang dicari. Betul tidak? Ini penyakit, Pak. Ibu sibuk majelis taklim, sibuk ibadah, sibuk ini dan itu. Anaknya tidak dididik dengan ilmu agama. Maka demi Allah, satu langkah mau masuk ke dalam surga, anaknya menuntut malaikat, jangan kau masukkan orang ini ke dalam surga. Emang kenapa? Dulu dia itu orangnya adalah orang puasa. Dia sibuk pengajian, dia sibuk ibadah, puasa Senin Kamis, dia sibuk majelis taklim. Tapi demi Allah, saya tidak pernah disuruh sholat. Yang tadinya mau masuk ke dalam surga, ya Allah, karena dengan amal ibadahnya itu termasuk orang yang muflis. Atadruna manil muflis? Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang muflis, siapa orang yang bangkrut, siapa orang yang rugi? Sahabat menjawab, ya Rasul, orang yang rugi itu orang yang gak pernah sholat. Enggak, orang ini tuh sholat, tapi dia rugi. Mungkin dia yang gak pernah puasa. Enggak, orang ini puasa. Mungkin dia yang gak pernah haji, padahal sudah mampu, dia haji, bahkan umrohnya setiap bulan. Terus kenapa ya Rasul? Dia menjadi orang yang rugi, padahal suka sholat, ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kenapa dia menjadi orang yang rugi? Karena dia selama di alam dunianya menjadi orang yang zalim, termasuk sama anaknya. Na'udzubillah, menjadi tetangga yang jelek,
menyebarkan fitnah, caci maki, ujaran kebencian, orang yang ahli ibadah banyak pahala sholatnya, nanti ada tetangganya yang lapor, ya Allah, dulu saya pernah difitnah sama orang ini. Difitnah apa? Dia bilang anak saya yang rambutnya lurus itu bukan anak dari suami saya, karena suami saya rambutnya keriting. Saya nggak terima nih, gara-gara fitnah dia, akhirnya saya dikucilkan dari kampung, dijauhkan dari masyarakat. Maka saya minta nuntut keadilan. Kata Allah, ambil pahala sholatnya. Ya Allah, datang lagi. Saya nggak terima. Dulu orang ini menyebarkan fitnah. Padahal dulu itu saya sama-sama jadi calon anggota dewan sama dia. Dia menyebarkan fitnah tentang saya, bahwa saya ini korupsi dan seterusnya. Padahal kita sama-sama habis modal 1 miliar. Saya tidak terima, berkat dia memfitnah saya, akhirnya banyak orang yang membenci kepada saya. Minta keadilanmu, dibalikin pahala sholatnya, pahala zakatnya diambil. Sehingga apa? Ketika sudah habis pahala yang dia miliki, pahala ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, zakatnya habis, karena makin banyak orang yang disakiti, banyak tuntutan, sehingga dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang menuntutnya itu dikasihkan kepada sang ahli ibadah. Na'udzubillahimin. Ibu pernah ditipu, pernah kena fitnah, pernah dicaci maki. Jangan bersedih, jangan dibalas, justru itu menjadi ladang pahala bagi kita. Alhamdulillah. Oh iya, betul nggak? Nabi Muhammad ketika mau berangkat ke masjid, ada sahabatnya siap-siap meludahi wajahnya. Setiap kali beliau mau berangkat ke masjid, sahabatnya, bukan sahabat, maksudnya ada orang yang Yahudi saat itu siap-siap di depan rumahnya. Wajah itu, iya. Sampai bola balik kayak gitu diludahin, tidak marah. Kira-kira kalau ibu mau berangkat DKNT diludahin gimana? Langsung update status ada. Yang suka nyindir tetangganya lewat status ada. Karena tetangganya gak mau bayar hutang di sini lewat status ada. Oh, jadi luar biasa akhlak daripada Nabi Muhammad. Saya berjumpa di dalam sambutan ini menyampaikan pesannya Imam Malik. Beliau berpesan kepada Imam Syafi'i. Apa pesannya? If'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu seperti garam dan adab akhlak etika seperti tepung. Gimana maksudnya? Kalau ibu bikin bawang, kira-kira lebih banyak tepungnya apa garamnya? Kalau misalnya bikin bawang, tepungnya itu 1 sendok, garamnya 2 kilo, kira-kira jadi nggak bawang? Begitupun juga dengan ilmu. Ilmu itu kita jadikan seperti garam. Walaupun ilmunya tidak banyak, lama-lama, tapi adabnya, akhlaknya baik. Betul tidak? Lewat di depan orang tua, permisi, membungkukan badan, akhlak bukan? Kalau tidak dipesankan nggak tahu, nggak tahu. Ketika lewat di depan orang tuanya, anak zaman sekarang gimana? Neneknya lagi nonton TV, sedang lari di depan TV, lewat bukan permisi malah loncat. Akhirnya leher neneknya keinjek, akhlaknya langsung menyikit. Ini akhlaknya yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu, memandang orang lain dengan pandangan-pandangan akhlak. Jangan sampai kita memandang orang yang ahli maksiat, kita pandang dengan pandangan-pandangan jelek. Tidak ada yang tahu orang yang saat ini masih bermaksiat, besok ataupun lusa dia mendapatkan petunjuk, akhirnya mati dalam keadaan husnul. Sebaliknya yang menjadi ahli ibadah, tahajudnya nggak pernah bolong, puasa Senin Kamisnya rajin, semua ibadah dilakukan, tapi kalau ada mithqal dzarratin minal kibr, ada secuil rasa sombong dalam hatinya,
maka tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Na'udzubillahimin. Jadi kejadian saat malam di hari ini kita bisa mengambilkan pelajaran ya, apa intinya? Menjaga ibu ya, menjaga hati, menjaga sikap, akhlaknya ditata. Sama suami jangan sampai membentak, bu, kasihan suaminya tekanan batin, datang ke pengajiannya juga bersandar pakai topinya agak nyengsok, karena sebelum tadi berangkat ngaji dimarahin sama istri, karena di jalan dicubitin ada, padahal itu salah istrinya dandan sampai 2 jam gak kelar-kelar, gak selesai. Saking lamanya dandan, dicepet-cepetin sama suami, keluar dari pintu rumah masih sempet-sempetnya ngaca di jendela. Ada. Setiap keluar pintu mesti ngaca di jendela ada. Kasihan, suami badannya kurus. Kalau ibu punya suami yang kurus maka harus dikasih subuhan. Ya, tekanan batin ya, itu harus benar-benar memuliakan suami. Wanita solihah adalah idza nazarta sarratka, ketika dipandang membuat hati suami senang. Saya pernah membuat suatu ungkapan, bu, kepada para wanita, jadilah berdandanlah seperti seorang pelacur di depan suami. Setuju gak? Tuh, begini. Supaya suami itu tenang. Ini bagian daripada akhlak. Memuliakan suami. Bagaimana idana berlasang roska, ketika dipandang suami, oh, membuat hatinya senang. Dipanggil oleh suami, ma, dalam pak, ma, nyato, ada, ma, gawe na kopi, gawe dewe. Kata suaminya, ya Allah, belum minum kopi mis kembung di sini. Ya Allah, kasihan sama suaminya. Bu, harus berdandan. Bu, siapa? Ya, pulang dari pekerjaan suaminya disambut dengan ramah, sambut dengan baik, diusapkan diusap keringatnya, dikasih minum. Kata suaminya, ya Allah, baiti jannati, rumahku surga. Ibu gimana kalau suaminya pulang dari pekerjaan? Buka pintu, ibu ketiduran di depan TV, tok-tok, Rekon. Tadi buka-buka, sekali dibuka pintu istrinya sudah gak jelas. Ya Allah, rambut berantakan, gigi kuning, mata belekan, pakai masker bau wayang, apa badan mau balsam GPU ada, kan ada, tali BH yang sebelah putus, yang sebelah pakai peniti, mirip kayak kuntilanak. Dibukakan pintu sama suaminya, tok-tok, salam. Suaminya pulang bukan bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Apa kata suaminya ketika dibukakan pintu sama istrinya? Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Malah baca ayat kursi karena istrinya mirip. Ayat kursinya aja jadi salah saking gugupnya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim maliki yaumiddin iyyaka dandan pakai nopon. Suaminya pulang dari pekerjaan sambut dengan kesalahan ibu dandan. Ditanya sama anaknya, ma mau kemana, mau kondangan? Kenapa dandan? Jemput bapak di mana, mama di bandara, di kebun. Suaminya pulang dari kebun, bukan dari kantor orangnya, pulangnya dari kebun, tok, assalamualaikum, dibukakan pintu sama istrinya. Kata suaminya, sekarang nih
Ya lanjut badan. Masih kuat? Tadi belum ada kopinya. Ada saya yang kopi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya pernah bilang air putih itu air murah kan? Bapak camat nggak apa-apa. Yang penting saya pulang dari sini dapat demi Allah saya nggak camat, nggak butuh amplop. Yang penting sopo sing muni mangati sopo. Ya Allah saya Bapak begitu ya. Ibu nggak usah mikir, ada pecamat yang mau nambahin. Tenang pecamat ya. Saya sedang membangun asrama putri pecamat ya. Bukan minta. Nanti proposal menyusul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, hadani Allah wa yakum ajmain. Yuk kita sama-sama mendoakan pondok ini. Alhamdulillah dalam rangka tasyakuran luar biasa. Semoga ini menjadi awal daripada keberhasilan, awal daripada terang benderangnya desa bintang desa Mabuk Permai ini menjadi desa yang terbaik, menjadi desa yang penuh dengan ilmu dan akhlakul karimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu bapak, hadani Allah wa yakum ajmain. Mungkin ini sudah hampir 1 jam sebentar nanti duhur. Mau peletakan dari pertama nih? Nanti saya kesana sendirian ya. Mohon maaf ya saya ketinggalan. Udah diletakkan, alhamdulillah kita doakan, silakan ibu ya yang mau nyumbang tadi alhamdulillah dari India udah ngasih 100, saya udah kaget juta. Alhamdulillah 100 semen alhamdulillah. Semoga ini menjadi sholawat jari. Bu, kira-kira harta itu dibawa mati apa ditinggal mati? Jawab, dibawa mati apa ditinggal mati? Kalau saya menyampaikan harta itu wajib dibawa mati. Ibu yang gelangnya banyak, gelangnya yang besar-besar, saya nanya, kira-kira kalau ibu sudah mati gelangnya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk anak untuk istri kedua dipakai mas kawin. Yang jadi istri keduanya itu sama-sama kawan di BKMP, sama-sama pakai kerudung warna kuning. Sakitnya tuh yang punya gelang-gelang gede itu bu bawa mati. Gimana caranya? Bukan tidak bawa ke alam ke kuburan, bukan, tapi hartanya disedekahkan. Amin. Ada pembangunan ini pondok Zainul Ma'arif sedang bangun, sedekah. Kalau pengen agak jauh itu pondok Al-Ittihad sedang bangun, silahkan nanti ada nomor rekeningnya. Di bawah mati kalau sudah harta ini ya. Mohon izin Pak Sunyono, Pak Sugiono. Harta jenengan yang pasti milik jenengan adalah yang barusan diwakafkan. Alhamdulillah. Yang belum diwakafkan gimana? Belum tentu milik kita. Selesai, mohon maaf, ini semua bakal mati bu. Woi, bakal mati. Yang di belakang mati, yang di depan pun sama. Jamaah mati, ustaz pun mati. Wahab sama ustaz mati. Kan gimana ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustaz Rizki mati. Saya ikuti harta itu dibawa mati. Yang punya gelangnya besar-besar, bukan nggak boleh pakai gelang, boleh, tapi tolong jangan ada yang pelit. Sekali ada panitia pembangunan, panitia kegiatan bawa proposal, ceramahnya 2 jam, ngasihnya cuma 10.000 ada. Anak-anak muda bawa proposal 5
dimarahin. Kamu itu pemuda itu harus mau usaha. Lihat saya, kaplingannya di mana-mana. Ceramahnya 2 jam. Sekali ngasih 10.000 ada. Mesti orangnya nggak hadir di sini. Jangan sampai bangga, masya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Mal, harta. Dalam Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Mal, harta, banun, anak, zinatul hayatid dunya. Hanya sebatas perhiasan dunia. Kalau anaknya tidak dididik pondok agama, tidak didik pelajaran agama, tidak dididik akhlak, maka anak tersebut hanya sebatas zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia. Fotonya dipajang di ruang tamu setelah wisuda, dibangga-banggakan kepada tamu yang datang. Itu anak saya yang pertama, S1-nya di Jogja, itu yang kedua, S2-nya di Surabaya. Bangga! Tapi saat orang tua yang meninggal, anaknya tidak mampu membimbing, tidak mampu talkinkan orang tuanya, apa yang terjadi? Malah dipoto, di-update, dikasih kata-kata OTW. Allah. Saya pernah mayat. Ada mayat meninggal, bukannya dibacakan Al-Quran, dibacakan Yasin, malah diputarkan MP3 dari HP. MP3 ngaji. Ini gak berpengaruh. Diputarkan 30 juz gak akan ngaruh. Yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal saat ini, loh. Itu kalau nggak percaya silakan mati duluan. Yang sedang ditunggu oleh ahli kubur sekarang apa? Ada 3. Yang pertama, mereka menunggu kiriman doa dari anaknya. Tidak hanya anaknya. Walaupun kita orang lain mendoakan ahli kubur tersebut, tetap akan sampai. Betul ya? Kalau ibu nggak percaya, mati duluan. Nanti saya kirimkan Al-Fatihah. Kalau nggak nyampe protes. Ini menunggu doa. Makanya di dalam hadisnya apa? Idza matabnu adama in qada amalu illa min talatin. Ketika anak manusia meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Apa? Saya yakin pada hafal semua. Apa yang pertama? Sedekah. Yang kedua ilmu, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Di dalam hadis tersebut redaksinya awaladin solihin. Artinya walad itu bukan anak kandung, anak siapa aja. Kalau artinya anak kandung, di dalam hadis tersebut harusnya tertulis au ibnin solihin. Ibnu itu Pak, kalau dalam bahasa Arab artinya anak biologis, anak kandung. Tapi dalam hadis dikatakan awaladin solihin, anak solih yang mendoakan. Siapa saja itu anaknya, mendoakan ahli kubur akan sampai, termasuk santri-santri yang belajar di tempat ini mendoakan ahli kubur yang menyumbangkan tanah di sini, yang menyumbangkan donatur di sini akan sampai. Alhamdulillah. Betul Pak, makanya saya Pak kalau setiap subuh kami dengan para santri itu membaca maulid Syarabut Qawun dengan qasidah burdah karangan Imam Muhammad Al-Busiri. Sebelum baca maulid qasidah burdah dengan Syarabut Qawun, kami membacakan tawasul. Ada 9 Al-Fatihah yang kami kirimkan kepada para leluhur, termasuk di nomor 9 kami cantumkan walid jami'iman anfaqo wa tasaddaq fi hadzal ma'had. Semua orang donatur yang membantu pondok Al-Ittihad, semua orang donatur yang membantu pondok ini, saya sebutkan semuanya yang menyumbang, yang mewakafkan tanah, yang menyumbangkan apapun saja itu, termasuk yang menyumbang tenaga. Semoga Allah panjangkan usia. Kalau yang sudah meninggal semua Allah terima amal ibadahnya. Yakin setiap subuh orang-orang tersebut mendapatkan kiriman Al-Fatihah. Alhamdulillah. Udah, kita bukakan, jangan terlalu penuh ya, tapi jangan juga terlalu berlebihan, karena saking pengen dikatakan dermawan akhirnya los-losan. Betul loh, malu saya kalau nyumbang umumkan ya, tolong nilainya berapa satu saksinya ya. Ini jangan terlalu apa, kita hidup harus sederhana tapi memikirkan untuk di masa yang akan datang, apa? Yaitu kematian. Semua bakal mati ibu bapak. Nah silakan, bisa jadi ibu bapak duluan matinya, saya bilang ini
kita berlomba-lomba pengen berangkat ke tanah suci, sampai minjem utang sana sini, pengen memandang Ka'bah. Ingat, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan, ditanya seorang ulama, wahai ulama, mana antara memandang Ka'bah dengan memandang orang tua, mana yang lebih utama? Ulama tersebut menjawab, an-nazar 'ala al-walidain afdal min nadhil Ka'bah. Bahwasanya memandang wajah orang tua lebih utama daripada memandang Ka'bah. Jangan sakiti orang tua. Kalau punya cita-cita, yang pertama kali dikasih tahu adalah orang tua. Demi Allah Pak Yai, saya setiap hari itu telepon mama saya, yang orang tua saya tinggal satu, abah udah meninggal 5 tahun yang lalu. Saya tiap hari itu telepon. Hari ini belum telepon, nanti pulang dari sini sampai rumah telepon sore-sore. Tiap hari, kalau Ustaz lebay, bukan masalah lebay. Yang saya butuhkan adalah doa dan ridho. Kalau orang tua sudah ridho, kalau orang tua sudah mendoakan, yakin bakal kita mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya Rabbal. Saya berujung telepon bilang, Pak, Mama gitu nggak, saya berjuang di sini, kok gitu. Alhamdulillah Mama saya udah pernah ke Sintang, udah melihat pondok, udah melihat anak-anak santri. Senang banget Pak lihat ini santri yang mendoakan Mama tiap subuh. Saya selalu kirimkan angkot yang tolong doakan saya, ridhoi saya, dicuci kakinya, dicium kakinya, minum bekas cuciannya demi mendapatkan ridho orang tua. Demi Allah, kalau misalnya Mama tidak ridho, saya suruh pulang ke Cianjur, maka demi Allah saya akan pulang. Pondok ditinggal, saya nggak mau jadi kiai, santrinya banyak tapi tidak mendapatkan ridho orang tua. Tolong kita orang tuanya. Jangan pandang orang tua ya Ustaz, orang tua saya belum sholat. Jangan pandang belum sholatnya. Ustaz, orang tua saya masih belum menutup aurat. Jangan pandang belum menutup auratnya. Bahkan mohon maaf, andai kata orang tua yang berbeda agama, di dalam Islam tidak diajarkan, walaupun berbeda agama, tetap kita wajib taat, patuh, hormat kepada orang tua. Setuju? Orang tua saling dicium tangannya, takzim, hormat kita kepada orang tua walaupun berbeda agama. Wajib kita menjaga akhlak kepada kedua orang tua. Yuk kita kirimkan satu kali Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Semoga orang tua yang masih ada, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya. Orang tua yang sudah tiada, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terima amal taubatnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali bersama orang tua yang sudah meninggal kelak. Bismillah Allah subhanahu wa ta'ala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila ruhaniyati wa jasadi. Silahkan sebutkan nama ibu dan bapaknya di hati masing-masing, juga nama mertuanya. وأصولهم وفروعهم وزوجاتهم وإخوانهم وذريتهم أبوينا وأبويكم ورسولهما لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Satu kali lagi suratul Fatihah untuk semua yang kita cita-citakan. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita dengan barokahnya bersilaturahmi berkumpul di tempat ini, semoga apa yang menjadi cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk pembangunan masjid Lawang Songo. Ya, saya juga rencana di Pondok Alit dari itu mau bangun masjid namanya Lawang Songo. Udah rencana, tapi udah keduluan di sini nggak apa-apa karena kita beda kabupatennya, nggak apa-apa ya. Jadi emang dari perencanaan Lawang Songo itu nama masjid yang ada di Pondok Lirboyo. Ya, di Lirboyo itu nama masjidnya adalah Masjid Lawang Songo. Alhamdulillah, salah satu daripada Masyaikh Lirboyo kemarin Ki Haji Anim Falahuddin Mahrus bin Ki Haji Mahrus Ali sudah hadir di tempat kami di Pondok Mobile. Alhamdulillah beliau kemarin pas kunjungan ke Kalimantan, kebetulan hadir di Sintang dari Lirboyo meresmikan gedung Mahrus Ali. Saya tuh kok aneh, saya bikin gedung dari awal ketika meletakkan batu pertama saya punya niat ini gedung mau akan saya kasih nama gedung Kiai Haji Mahrus Ali.
dilalah qadarullah. Semua itu rencana Allah. Yang meresmikan adalah Ki Haji An'im Falahuddin Mahrus, putra daripada Ki Haji Mahrus Ali. Alhamdulillah. Semua sesuai dengan Allah. Alhamdulillah sudah diresmikan di dunia. Kemarin peletakan batu pertama Asrama Fikri. Ini sedang pembangunan proses, Pak. Karena di tahun ini saya tidak menerima, artinya menolak 15 santri putri, ya. Ada santri putri yang daftar 15 orang, saya tolak karena belum ada asramanya. Banyak permintaan yang pengen memondokkan anaknya yang putri khususnya tidak bisa diterima karena fasilitasnya belum memadai. Mohon doa, mohon bimbingan dari semua. Semoga apa yang menjadi langkah kami di Sintang, di Lobang sana, senantiasa Allah berikan keridhaan, dan para masyayikh kami khususnya dari Pondok Pesantren Lirboyo semoga meridhoi langkah kami, amin ya rabbal alamin. Apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita khususnya pembangunan Masjid Al Barokah Lawang Songo, kemudian pembangunan Pondok Pesantren Zaidul Ma'arif, tidak lupa saya juga minta doa untuk pembangunan Pondok Pesantren Al Ittihad. Jadi yang di tempat kami namanya Al Ittihad di Desa Lobang, Kecamatan Sungai Tebeliang, Kabupaten Sintang, kurang lebih 15 menit dari Bandara Sungai Tebeliang. Gak jauh ya. Kalau ibu pas ke arah Melangi, Bapak silakan mampir di tempat kami. Insya Allah pintu selalu terbuka. Apa yang menjadi cita-cita kita semoga Allah mengabulkannya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, untuk semua yang kita cita-citakan. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iya kan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalaupun ada salahnya itu semata-mata dari kebutuhan saya Al-Bagir. Kalaupun misalnya ada benarnya, itu tiada lain hanya titipan dari Allah. Mohon doa semoga saya bisa menjaga titipan ilmu yang sedikit ini istiqomah dalam mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jangan lupa, jangan lupa baca doa ya, nanti dipimpin oleh dengan ibu kita semua. Mohon izin jangan dulu bubar karena intisarinya itu adalah di doa yang akan dipanjatkan. Ini demikian yang dapat saya sampaikan. Syukran wa kuntum fi khairin wal najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya dunia ini tanpamu? Apa jadinya diri kami tanpa nasihatmu? Engkau bagaikan lentera di dalam gelap, menuntun langkah-langkah kami menuju hidayah. Duhai ulama-ulama, pewaris Anbiya yang kami cinta.